Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan manfaat dan diberikan kelancaran. Untuk Anggun, silahkan memimpin. Iya, Bu. Ayo teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Anggun. Untuk hari ini, siapa yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya, Alhamdulillah. Ternyata anak-anak ibu ini sehat-sehat dan bugar-bugar. Untuk hari ini, materi pembelajaran kita yaitu pencak silat. Siapa yang tahu pencak silat itu apa? Coba yang tahu siapa? Olahraga bela diri, Bu. Olahraga bela diri. Filna? Bela diri yang berasal dari Indonesia, Bu. Oh ya. Jadi keduanya tadi benar ya. Jadi Ibu tarik kesimpulan bahwa pencak silat adalah salah satu seni bela diri yang berasal dari Indonesia. Jadi pencak silat itu memang benar-benar asli dari Indonesia dan mempunyai beberapa teknik gerak dasar, yaitu salah satunya kuda-kuda, memukul, menendang, dan lain-lain. Sebelum memulai pembelajaran, kita hari ini main kuis dulu. Kita buka, silahkan buka HP-nya masing-masing. Silahkan buka HP-nya masing-masing. Kita bermain dengan Kahoot. Silahkan buka link kahoot.it. Kemudian masukkan PIN 737677. Ya, kita mulai ya. Oke, sudah selesai. Dan ternyata pemenangnya Rizka. Selamat ya Rizka. Ternyata pengetahuan Rizka lebih dibanding teman-temannya nih. Apa karena pengaruh keberuntungan, apa memang benar-benar Rizka mampu nih? Beruntung kayaknya, Bu. Oh ya, enggak. Rizka memang pinter kok. Jangan lupa isi link absensi ya di Google Form. Ini ada ininya, linknya di sini udah Ibu sediakan. Kemudian, tujuan dari pembelajarannya ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan jenis kuda-kuda. Di sini kalian hanya dituntut untuk menyebutkan jenis kuda-kuda. Yang kedua, siswa mampu menganalisis sikap jenis memukul. Jadi, nanti suatu ketika kalian menonton sebuah pertandingan silat, kalian tahu, oh itu ternyata si pesilat itu menggunakan pukulan depan atau pukulan bandul dan lain sebagainya. Itu fungsinya kalian mempelajari ini. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis sikap menendang. Jadi ketika nanti ada pesilat menggunakan tendangan T, tendangan sabit, dan lain sebagainya, kalian sudah bisa membedakannya. Sedangkan untuk yang keempat, kalian menganalisis teknik tangkisan. Ada beberapa macam tangkisan, nanti kalian harus mampu membedakannya. Untuk yang tujuan kelima dan keenam, yaitu kalian mampu mempraktikkan teknik kuda-kuda, teknik pukulan, dan teknik dan jenis tendangan. Jadi kalau tujuan yang 1, 2, 3, 4, tadi kalian hanya menyebutkan dan menganalisis. Kalau untuk tujuan yang kelima, 6, dan 7, kalian dituntut untuk mampu mempraktikkannya. Kemudian ini Ibu punya video pertandingan pencak silat antara Indonesia dan Thailand. Indonesia diwakili oleh Wewe Wita. Nah, sekarang tugas kalian, silahkan amati dari video tersebut dan kalian catat di kertas apa yang kalian dapat dari hasil menonton tersebut. Apakah teknik yang digunakan pesilat itu apa saja dan lain-lain. Nanti setelah itu Ibu akan menanyakan apa yang kalian dapat dari hasil menonton ini.
Bu, nggak ada suaranya ya, Bu. Ya. Siapa yang mau menyebutkan apa hasil kerja kalian dari hasil menganalisis dan mengamati video tersebut? Ayo, siapa yang berani? Ayo, Filna, kok dari tadi ngelamun? Coba, Filna, sebutkan apa yang kamu dapat dari hasil mengamatinya. Iya Bu, ada pukulan, ada tendangan gitu ya Bu ya. Oh, tadi kayaknya Ibu melihat malah tidak ada pukulan, Filna, di situ. Oh iya Bu. Kayaknya tendangan kayaknya. Oh iya Bu. Oke, Filna. Di situ tadi beberapa teknik tendangan yang digunakan oleh kedua pesilat ya. Selanjutnya yang teknik kuda-kuda. Teknik kuda-kuda adalah salah satu teknik dasar dalam pencak silat yang digunakan untuk bertahan dari serangan lawan. Supaya ketika kita mempunyai teknik kuda-kuda yang baik, kita tidak akan mudah roboh ketika mendapatkan serangan dari lawan. Selanjutnya teknik tendangan. Teknik tendangan adalah teknik serangan yang dominan digunakan dalam pencak silat. Teknik tendangan merupakan teknik serangan yang dilaksanakan menggunakan tungkai. Adapun beberapa jenis teknik dalam tendangan yaitu tendangan T, tendangan sabit, tendangan jejak, dan lain sebagainya. Ini yang Ibu berikan ilustrasi gambarnya yaitu tendangan sabit. Yang pertama posisi kita kakinya menghadap lurus, kemudian kaki yang menjadi porosnya berputar, dan kemudian menendangkan ke atas. Jangan lupa ditarik ke belakang lagi. Kemudian teknik selanjutnya yaitu teknik tangkisan atas. Tangkisan atas adalah teknik yang digunakan untuk menahan serangan lawan dengan menangkis menggunakan tangan ataupun kaki. Tujuan tangkisan ini supaya serangan lawan tidak mengenai sasaran yang membahayakan. Beberapa macam jenis tangkisan yaitu tangkisan dengan satu tangan, bisa dengan ada beberapa macam juga, itu tangkisan atas, tangkisan bawah, dan lain-lain. Ada juga tangkisan menggunakan dua tangan, dan tangkisan menggunakan siku. Teknik yang berikutnya yaitu teknik pukulan. Teknik pukulan adalah salah satu teknik serangan dalam pencak silat. Adapun jenis pukulan ada beberapa macam, yaitu pukulan depan, pukulan bandul, dan lain-lain. Oke, itu pengantar dari Ibu untuk materi pencak silat hari ini. Beberapa teknik gerak dasar dalam pencak silat. Oke, sekarang kita ke lapangan untuk mempraktikkan beberapa teknik gerakan tersebut. Oke, sekarang kalian silahkan membuat barisan untuk melakukan kegiatan pemanasan. Pemanasan dipimpin oleh Adit. Coba Adit, pimpin. Jangan lupa pemanasan dinamis dan statis ya, Dit. Oke, dari depan ya. 1, 2, 3, mulai tangan, kaki. Oke, kita muter yuk. Kita lari. Ayo. Sudah selesai, Bu. Oke, setelah pemanasan, silahkan kalian buat dua barisan. Dua barisan itu silahkan kalian duduk untuk saling membelakangi. Kita akan melaksanakan permainan dulu. Kita akan melaksanakan permainan hitam dan putih. Kalian harus mendengarkan aba-aba dari Ibu. Kalian harus konsentrasi. Jangan sampai kalian tidak mendengarkan Ibu. Nanti jadi posisi kalian duduk. Jadi nanti ketika Ibu menceritakan sesuatu, ini kan konsepnya hitam dan hijau. Jadi nanti ketika Ibu menyebutkan hitam, kalian berlari ke kelompok yang kanan hitam, yang kiri hijau. Jadi nanti kalian berlari mengejar teman kalian. Dengarkan aba-abanya. Ibu pergi ke pasar untuk membeli buah. Kemudian buah tersebut dikemas di dalam plastik berwarna hijau. Oke, silakan.
Ya, ternyata si Anggun kekejar ya sama temennya. Ayo Gun, gendong temennya Gun untuk balik ke tempatnya masing-masing tadi Gun. Ya, Oke. Bu. Oke, cukup ya permainannya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, tetap kelompok yang ini tadi. Ibu berikan tugas kalian untuk mempraktikkan 4 gerak dasar, 4 teknik dasar dalam pencak silat tadi, yaitu ada teknik kuda-kuda, teknik pukulan, teknik tangkisan, dan teknik tendangan. Silahkan kalian praktikkan, kemudian kalian tuliskan apa kesulitan yang ada yang kalian hadapi ketika kalian mempraktikkan tersebut. Nah, kemudian nanti salah satu kelompok mempresentasikan maju ke depan dan Ibu mendengarkan kalian presentasi. Oke, mungkin kelompoknya Diki bisa maju, kelompoknya Diki. Silakan praktekkan Diki. Ya, Bu. Ya, Bu. Teknik tendangan Diki. Kaki kanan apa kaki kiri, Bu? Diki bisanya kaki kanan atau kiri? Diki Kanan, Bu. nggak ini kan? Nggak kidal kan? Enggak, Bu. Kanan, Bu. Kirinya juga bisa kan? Bisa, Bu. Ya, Tapi coba kemarin kanan dulu, Diki ngelakuinnya kanan kiri, Bu. oh, tapi Diki katanya nggak kidal kok. Diki bisa dua-duanya katanya. Diki bisa Ayo, langsung Diki, silakan, dengan Diki. 2 kaki, Bu. Nanti jatuh, Pak. Jatuh Chandra nanti. Ayo, Diki. Ya, oke, Diki udah. Silakan Igus amati hasil dari yang dipraktikkan sama si Diki tadi. Apa kesalahan yang ada di Diki tadi? Ya, Bu, udah. Tadi bentuk kakinya, Bu, kurang benar bentuk kakinya. Dia tendangannya ke samping ternyata masih lurus. Oh ya, tuh Diki. Tadi sudah dibenarkan sama Igus ya. Tadi kakinya harusnya ke samping, tapi kakinya Diki malah lurus katanya. Oke. Ya, Bu. Oke. Udah. Ibu rasa materi hari ini sudah cukup. Silahkan kalian minggir ke pinggir lapangan dulu. Kita neduh dulu. Udah. Dari hasil pembelajaran yang kita laksanakan tadi, mulai dari kelas sampai di lapangan, kira-kira apa yang kalian dapatkan hari ini? Mungkin Versati bisa menyebutkan apa yang kamu dapat dari pembelajaran tadi? Cara menendang yang baik, Bu. Oh iya, cara menendang yang baik. Mufti? Bu, suaranya enggak jelas, Bu, putus-putus, Bu. Oh, suaranya putus-putus. Mungkin Itu si ngobrol terus, Anggun Bu, di Rizky belakang, coba. Bu. Iya, dari tadi bandel Mufti nih ya. Nggak dengerin Ibu ngomong. Ayo, Anggun, coba. Kuda-kuda, Bu. Oh iya, kuda-kuda. Iya, jadi Capek, dari Bu. hasil pembelajaran. Apa, Diki? Gimana? Capek. Oh, Dapat dapetnya capek. capek. Wah, Diki ini ternyata kebugarannya kurang ini, Diki. Baru kayak gitu aja udah capek. Mainan Oke. terus dari tadi. Dari tadi mainan Ibu liatin Diki dari tadi ngobrol. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, teknik dasar pencak silat itu ada beberapa macam. Salah satu ada yang kita pelajari tadi ada 4, yaitu teknik kuda-kuda, teknik tendangan, teknik pukulan, dan teknik tangkisan. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Silahkan salah satu teman untuk memimpin doa. Mungkin Vilna, silahkan pimpin doa, Vilna. Ya, Bu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup, Bu. Oke. Ibu tadi udah share ke Google Classroom. Di situ Ibu memberikan tugas berupa LKPD. Jangan lupa kalian kerjakan di situ. Ibu tunggu sampai
nanti jam 8 malam ya. Setelah itu nggak akan Ibu terima tugas kalian. Paham? Dah, oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bu Rizka sedang sholat nampaknya, Pak. Saya ngambil alih sekarang, Pak. Mohon izin. Tadi presentasi dari Ibu Rizky untuk kawan-kawan. Kalau ada tanggapan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Nampaknya tidak ada ya dari teman-teman ya. Oh, sekarang Pak Dwi, tanggapannya Pak Dwi, dipersilakan Pak Dwi. Baik. Ada dua kemungkinan kenapa mereka tidak ada yang mau memberikan satu komen. Ya, mungkin saja sudah lelah, ya, jadi tidak ada komentar lagi. Mungkin juga ada tuntutan lain dari fungsi tubuh yang satu yang di bagian tengah, ya, sehingga mau bertanya pun, aduh, udahlah. Baik, Rizky, Anda pesilat? Bukan, Pak. Oke, coba tadi ada gambar yang tadi mana coba? Waduh, udah dikeluarkan gambarnya. Saya melihat gambar tadi, coba gambar tadi. Bisa nggak Anda share screen lagi gambar? Terus yang bagian atas lagi, PowerPoint yang atas, dari atas. Ya, oke, stop sini. Anda mengajarkan tentang teknik dasar atau apa yang tadi Anda ajarkan? Kuda-kuda atau bagaimana? Apa yang Anda ajarkan? Ada 4 tadi, Pak. Materinya ada 4, apa saja? Kuda-kuda, tendangan, pukulan, sama tangkisan, Pak. Ya, kuda-kuda berarti kuda-kuda yang tadi disampaikan oleh siapa tadi? Ya, yang kuda-kuda samping, ya, kiri, kanan, dan sebagainya. Itu bukan kuda-kudanya? Iya, Pak. Ya, jadi ini kaitannya dengan anak SMA, berarti dia sudah mempelajari tentang pencaksilat, ya, tidak sama seperti halnya tadi yang SD, bahwa mereka hanya berkaitan dengan gerak lokomotor, non lokomotor, gitu. Nah, siapa sih di kelompok ini ada yang ada pesilat nggak? Igus sepertinya, Pak. Igus pesilat. Ya. Iya, Pak. Igus pesilat bukan? Iya, Pak. Enggak, pertanyaan saya, Gus, ini tendangan ini, mohon maaf, apakah boleh memperagakan gerakan ini tanpa menggunakan baju silat? Boleh, Pak. Boleh? Boleh. Boleh kan? Boleh, Pak. Oh, oke, enggak apa-apa. Saya bukan pesilat, ya, karena pernah saya ada mahasiswa saya suruh, karena dia jago karate, ya, saya suruh, coba kamu lakukan, kalau kamu karate, coba kamu peragakan di depan saya, kamu bisa dong. Anak itu langsung menolak, mohon maaf Pak, ini satu ketentuan dari perguruan, bahwa saya tidak boleh memperagakan gerakan-gerakan teknik tanpa saya menggunakan baju karate itu sendiri. Nah, jadi ada suatu ada ikatan bahwa kalau Anda ingin memperagakan suatu gerakan teknik depan orang lain, maka gunakanlah sesuai dengan menggunakan baju tersebut seperti itu. Mungkin kalau menendang maling di pasar nggak jadi masalah, gitu ya. Tapi dalam gerakan ini. Tapi kalau itu di silat boleh, oke, nggak masalah. Ya, baik. Jadi gerakan ini gerakan dari belakang, dari samping, dan sebagainya, dari tengah, mungkin dari berbagai posisi akan lebih baik. Gitu. Ya, jadi Anda mengajarkan hanya sekali lagi bahwa ini hanyalah satu teknik, ya, tapi sebaiknya juga, ya, Rizky akan memberikan suatu caption gitu, ya. Tahap pertama apa yang disiapkan, kaki kiri atau kaki kanan terserah, ya. Kemudian berikutnya apa sampai akhirnya tendangan itu
ada tendangan menyamping, mungkin ada tendangan lurus ke depan, ada tendangan ke belakang dan sebagainya. Itu ada captionnya yang mengarahkan bahwa satu ini dua ini, sehingga akan lebih jelas lagi. Ya, apalagi kalau gerakan itu dalam suatu gerakan yang hidup. Ya, ini kan mati. Tapi kalau artinya di gerakan slow motion itu akan bagus, gerakannya yang lebih baik seperti itu. Ya. Nah kemudian ya. Nah tadi gerakan saya kurang paham juga kenapa ada video pertandingan, ya, video pertandingan, sedangkan anak-anak itu belum mendapatkan suatu materi dari Anda. Ya, mungkin sebaiknya video itu bisa Anda menjadikan suatu tugas kepada anak-anak. Ya. Tugas pada anak-anak, sekalian silakan perhatikan video yang artinya sudah berakhir, ya sudah berakhir materi yang Anda sampaikan, baru ini tugas dari Ibu, ya silakan amati baik-baik, ya dengan teman Anda dengan satu kelompok, apa yang dilakukan oleh kedua pesilat tersebut, ya apa yang dilakukan dan tekniknya yang dilakukan dan sebagainya seperti itu. Ya, itu mungkin akan lebih baik. Nah ada baiknya juga, ya karena tadi sudah bisa saja, ya peragaan tadi, ya tadi kan tidak ada peragaan banyak tadi karena berkaitan hanya dengan ucapan-ucapan saja. Ya. Mungkin ada baiknya pada saat pengulangan, artinya pada saat Anda mengulang anak, bisa saja anak-anak itu bagaimana cara melakukan tangkisan. Banyak berpasangan, ya, yang satu memukul dengan suatu alat yang tentu saja alat yang ringan, ya, atau juga artinya dengan suatu pukulan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan memberi rasa sakit dan sebagainya. Nah, bagaimana menghindar dari sorot tendangan, menangkis dan sebagainya, itu akan lebih baik lagi, lebih tepat lagi, sehingga anak-anak bisa memahami bahwa keempat teknik yang tadi disampaikan oleh Anda itu bermanfaat. Jadi ada maksudnya tuh kalau menendang tuh seperti ini harus maksudnya menangkis tuh seperti apa untuk apa dan sebagainya dan sebagainya. Itu akan baik. Nah, apalagi saya yakin bahwa di kelas Anda itu pasti ada anak yang juga pernah berguru atau jago silat ataupun dia ikut latihan silat sehari-hari, apakah di sekolahnya apa di perguruan. Itu bisa menjadi suatu contoh. Ya, seandainya Ibu Rizky tidak bisa memberikan contoh, ya, maka dari itu bisa gunakan orang lain sebagai contoh. Gitu. Ya. Dengan video oke, tapi kalau Anda sudah praktek, saya rasa harus jelas. Nah, kemudian saya mengingatkan lagi, bagaimana mengajarkan tendangan samping, bagaimana tendangan depan, ya ke belakang dan sebagainya. Tentu saja ada pentahapan-pentahapan yang harus disiapkan sedemikian rupa sehingga akan lebih mudah bagi anak. Sekarang kan anak katakan tendangan itu harus lurus ke depan. Bu, kaki saya itu nggak bisa lurus-lurus, Bu. Mungkin salah satunya adalah mungkin fleksibilitasnya tidak bagus, ya sehingga tendangannya tidak bisa lurus. Ya, apakah harus dipaksakan? Kan tidak mungkin juga. Ya, karena kalau kita mengajarkan suatu tendangan, ini kan suatu tendangan yang sifatnya sempurna sampai lurus. Tapi ada anak-anak tidak bisa melakukan itu, ya karena satu tekniknya tidak bisa, mungkin juga karena konstruksi dari otot-ototnya pun itu fleksibilitasnya juga kurang sehingga tidak bisa lurus. Nah, ini yang catatan, ya. Nah, yang misalnya apakah Anda mengajarkan 4 materi ini bisa sekaligus selesai atau bagaimana? Itu harus menjadi catatan juga, ya. Apakah cukup 2? Karena ini kan 4 aja udah banyak, 2 saja sebenarnya udah banyak menurut saya. Sehingga dengan berbagai macam variasi pun pasti sudah cukup menyita waktu, gitu. Apalagi 4, ya saya khawatirnya malah justru tidak selesai dan sebagainya. Ya, oke, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi atas Dwi, masukannya. Untuk Bu Rizky, semoga bisa diserap dengan baik dan bisa menjadikan RPP-nya Bu Rizky lebih baik. Selanjutnya untuk Pak Zulhia, bisa memberikan tanggapannya Pak Zul? Saya cukup, udah disampaikan Pak Dwi, cukup. Cukup Pak? Cukup.
Bu Rizky bisa di stop share. Untuk Pak Dwi atau Pak Zulia mau ada yang disampaikan lagi Pak tentang perkuliahan kita? Sudah cukup ya. Anda sudah artinya mendapat masukan dari saya maupun dari Pak Zul dan juga dari kawan-kawan sendiri ya. Tinggal Anda sekarang bagaimana nantinya mengaplikasikannya berdasar nanti Anda PPL. Sehingga PPL kan nanti akan lebih kompleks lagi ya. Dan saya pun artinya Anda harus punya begini loh. Perbendaharaan berbagai macam variasi gerak dari cabang-cabang olahraga yang nantinya Anda akan ajarkan kepada siswa Anda ya. Dan seperti halnya saya sering kepada mahasiswa saya katakan, tinggalkan pemanasan kelas 1 kelas SD, SMP dan SMA. Itu adalah sudah Anda dalam otak Anda saya bilang. Sekarang Anda harus buat lagi dengan suatu pemanasan yang sifatnya lebih dinamis, lebih bervariatif dan sebagainya saya katakan itu. Nah, Anda juga demikian ya. Coba mulai sekarang ya, Pak Diki minggu hari ini materinya pemanasannya seperti ini ya. Yang sudah dilakukan. Nah, besok diupayakan berubah tidak sama seperti yang hari ini. Artinya minggu depannya berubah lagi. Artinya setiap saat berubah ya. Nah, tapi tentu saja di situ kita harus punya juga gerakan apa seperti apa. Kan pemanasan tidak perlu harus sampai 20 menit. Kita butuhkan 10 menit, 15 menit. Saya akan hitung satu pemanasan yang sifatnya lebih dinamis dengan berbagai macam gerakan yang bervariatif. Maka itu akan lebih bermanfaat bagi anak-anak. 10 menit anak sudah bisa melakukan itu akan lebih baik. Sehingga kita tidak kehilangan waktu hanya dengan pemanasan. Nah, demikian juga tadi tahap-tahap pembelajaran tadi saya katakan. Ya, Anda harus punya itu catatan sendiri. Terus bagaimana. Anda yang mengajar, Anda yang berbuat, Anda yang membuat sesuatu itu. Itu akan lebih baik. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik untuk Anda PPL.